Dan seberapa bahayanya itu tergantung badan pengawas apakah orang tetap boleh beraktivitas di dekat situ atau harus direlokasi. Itu batas yang disebut aman itu dinaikkan. Dinaikkan? Ya, supaya orang tetap bisa bekerja, bisa beraktivitas di situ. Nah, spesifik yang Cikande ini, Pak. Kan warga sih di sana masih beraktivitas ya, Pak, ya, di garis polisi. Kemudian ada stiker bahaya, tapi tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Yang harus masyarakat khususnya di Cikande pahami adalah bahwa di saat di sana itu sebenarnya seperti apa kondisinya, Pak? Apakah memang di udara tercemar harus direlokasi apa gimana sebenarnya, Pak? Kalau saya melihatnya seberapa cemaran di tempat warga itu case by case kan. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau tinggi itu misalnya badan pengawas yang menentukan ini tinggi atau tidak, ya mungkin sementara direlokasi kalau memang itu diperlukan, kemudian tanahnya dikeruk. Setelah dilakukan bahwa ini sudah seperti radiasi alam, ya sudah bisa kembali. Tapi kalau itu radiasinya mendekati radiasi alam, saya perlu menjelaskan bahwa di alam itu sudah ada radiasi, ya kan? Sudah ada, kalau kita pakai detektor ya menentukan oh ini sekian gitu. Nah, kalau sudah mendekati itu ya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu kira-kira. Kalau kita naik pesawat terbang pun radiasinya lebih tinggi daripada apa yang di permukaan tanah karena kena sinar matahari kan. Titik berbahayanya itu memang diberikan dengan tanda stiker itu, Pak, ya? Apa dengan tanda polis lain itu, Pak, ya? Ya, polis lain itu bisa berarti dua. Bahwasanya daerah itu baru dilakukan pemetaan atau daerah itu memang sudah ada kontaminasi, gitu kan? Nah, itu memang perlu penjelasan dari pemerintah. Dan seberapa bahayanya itu tergantung badan pengawas apakah orang tetap boleh beraktivitas di dekat situ atau harus direlokasi. Nah, tetapi juga ada suatu kasus di mana kecelakaan-kecelakaan di misalnya Fukushima itu batas yang disebut aman itu dinaikkan. Dinaikkan? Ya, supaya orang tetap bisa bekerja, bisa beraktivitas di situ. Terutama pekerjaannya kan. Itu. Kalau untuk Indonesia sendiri, Pak, seberapa besar teknis tantangan, Pak, untuk bisa mengatasi persoalan ini, Pak? Tantangannya adalah kita harus memperkuat infrastruktur pengawasan. Bayangkan, kita punya berapa jumlah pelabuhan. Ini kan negara kepulauan kan? Iya. Barang keluar masuk itu dengan mudah. Kita tidak punya banyak portal monitor. Atau mungkin hanya 1-2 di seluruh Indonesia. Yang tadi Bapak bilang portal itu, saya nggak tahu apakah setiap pelabuhan kita sudah menyediakan itu, Bapak? Saya yakin tidak. Ya kan? Dan lucunya adalah ini saya, sebelum kasus Cikande, itu bahwasanya kita tidak tahu punya portal monitor. Tapi setelah kasus Cikande baru ketahuan dan baru dioperasikan kan itu. Artinya, oh ada kontainer Filipina, oh itu kita operasikan aja itu gitu kan. Berarti sebelum-sebelumnya kalau ada, mestinya itu bisa dipakai kan. Iya. Ya, itu satu tantangannya infrastruktur, kedua adalah koordinasi. Ini kan butuh bahwa ini penting, bea cukai harus diyakinkan oleh pihak Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ini sangat penting. Yang ketiga, database sumber radioaktif itu harus kita rapikan. Kan seperti tadi saya cerita, bisa jadi ada sumber yang tidak berizin dan lain-lain di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya itu kan punya potensi dicuri atau dibuang atau disalahgunakan. Dan sepertinya publik juga belum memiliki wawasan yang cukup ya untuk mengetahui ini radioaktifnya seperti apa. Maksudnya ketika mencuri mungkin... Saya tidak menyalahkan publik karena sebenarnya kasus ini kan jarang. Kebetulan juga kita punya banyak masalah yang jadi berita banyak sehingga masyarakat ketika ini, nah tugas pemerintah itu menjelaskan dengan bahasa awam cerita apa yang menjadi fakta tanpa harus kita tutupi, tapi jangan bikin panik. Iya. Itu sih. Kalau kita tutupi malah masyarakat, oh ini memang nggak bisa dipercaya ini gitu kan. Tadi Bapak bilang soal koordinasi juga ini menarik, Pak. Apalagi Bapak juga di Bapeten pernah menjadi... Di Batan saya, Batan. Di Batan, di Batan juga pernah ini kan memimpin di sana. Kemudian di BRIN, pemerintah daerah, tadi bea cukai juga. Gimana Pak koordinasi sejauh ini, Pak? Maksudnya apakah sudah cukup baik untuk menangani hal ini? Karena kan jadi rugi ya Pak kalau misalnya kita
ekspor ternyata kejadian seperti ini lagi, atau sebaliknya Pak, ada kiriman kita nggak tahu ini ternyata ada radiasi juga dari luar. Ya, kadang-kadang di kita itu ego sektoral itu sangat kuat ya. Udah kalau masalah radioaktif atau nuklir itu serahkan kepada BRIN atau Bapeten saja. Iya. Gitu kan? Nah, ketika itu menyangkut kegiatan di bea cukai, kegiatan di lingkungan hidup, kegiatan di mungkin kelautan, KKP, mereka tergagap-gagap. Ini gimana sih? Terus menuntut kita, kamu harus bisa menjelaskan, kamu harus bekerja begini. Padahal kalau jauh hari, kita kan sering melakukan suatu kegiatan kerjasama koordinasi. Itu kalau mereka paling tidak tahu apa itu melakukan sistem keselamatan radiasi, dengan cepat juga bisa bergerak sendiri. Kalau di negara lain kan seperti di Amerika, itu kan tidak harus ke badan tenaga nuklirnya. Ya masing-masing organisasi mungkin sudah punya pengetahuan terkait masalah radioaktif itu. Kalau di Indonesia apakah setiap pemerintah daerah juga punya badannya sendiri Pak untuk mengatasi itu? Maksudku ketika mereka ingin, ketika BRIN misalnya ingin bertindak, wah ini ranahnya pemerintah daerah nih, apakah itu juga terjadi Pak? Enggak, kalau kasus ini memang pemerintah daerah umumnya awam. Tapi sebenarnya BRIN itu dengan senang hati membantu. Kalau misalnya terjadi di suatu daerah di luar Pulau Jawa pun ya otomatis kita harus bergerak sih, harus proaktif sih. Untuk saat ini itu yang bisa dilakukan. Karena pemerintah daerah juga tidak punya kompetensi kemampuan di bidang radioaktif kan. Nah, itu menangani sementara ya begitu saja dulu. Pak, ini apakah ada prosedur standar atau protokol internasional Pak yang menjadi acuan dalam penanganan pencemaran? Ya, Pak. Kalau prosedur peraturan itu lengkap. Masalahnya melaksanakannya. Di Indonesia kan gitu. Saya ditanya, ini peraturannya mau ada Pak? Ada banyak. Gimana SOP-nya ada semuanya. Ya, tapi masalahnya dilakukan atau tidak itu pertanyaannya. Karena kasus kejadian kecelakaan cesium 137 ini tidak hanya di Indonesia. Dulu ada di Brazil, kemudian di Spanyol, di Ukraina juga kasus terjadi. Kita belajar dari situ. SOP-nya udah. Apa yang terjadi kalau ada di tanah ambil, pindahkan ke suatu lokasi, kemudian itu dibersihkan. Itu prosedur yang teoritis sederhana. Itu kira-kira. Kalau gitu pertanyaan diganti, kenapa kita tidak bisa dari awal tahu duluan gitu ketimbang ketika dikirimkan baru ketahuan di luar ya Pak ya? Iya, kadang-kadang kita itu mengabaikan sesuatu yang penting. Karena banyak hal yang mungkin menjadi prioritas masing-masing lembaga. Bayangkan aja, kalau itu dari awal portal monitornya di pelabuhan itu berfungsi dan difungsikan dan ada orangnya dan tahu apa yang harus dilakukan, itu kan nggak akan ada kontainer dari luar masuk mengandung zat radioaktif kan? Terus tidak sampai Cikande. Kalau misalnya Cikande itu juga portal monitor radiasi, misalnya ada scrap metal masuk mengandung zat radioaktif kan bunyi juga kemungkinan kecil kan. Nah prosedur seperti itu sebenarnya ada. Memang tantangannya adalah tidak semua orang tahu. Tapi saya lihat Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah mensosialisasikan itu. Ke bea cukai disosialisasikan, ke banyak daerah disosialisasikan. Dan tantangan berikutnya adalah perlu duit untuk punya portal monitor. Mahalkah itu Pak? Ya mungkin 2-3 miliar. Per satu? Iya, satu portal. Ya, tetapi dibandingkan kerugian kita nggak bisa ekspor udang kan jauh lebih rendah itu 2-3 miliar. Itu kan ekspor ya Pak ya? Saya jadi kepikiran Pak, kalau misalnya kita impor udang beku dari luar negeri juga gitu, nggak ada portal itu Pak, berarti ada kemungkinan kita juga mengkonsumsi yang ada itu radiasi juga Pak? Bisa. Waduh. Iya, enggak. Ya. Kan tadi Bapak cerita di Brazil juga pernah kejadian, negara lain juga pernah kejadian. Kalau Brazil itu kejadiannya adalah rumah sakit terbengkalai, ditinggalkan, sudah tutup, ada orang mencuri sumber cesium itu, terus dia buka, debunya bubuknya itu tersebar kemana-mana. Itu kasus Brazil. Tapi kalau kasus di mana jangan-jangan kita makan udang beku impor juga ada zat radioaktif. Kan kita lebih mungkin teracuni oleh formalin daripada zat radioaktif gitu. Itu lebih berbahaya, kita jangan-jangan perut kita udah kebal gitu. Udah kuat ya Pak ya? Mungkin loh. Kan saya sering ditanya itu zat radioaktif ada nggak Pak? Alah, kita udah biasa dengan formalin gitu. Karena kan target pasar ketika misalnya ke Amerika Serikat FDA ketat nih, tadi Indonesia dibilang ini ada radioaktifnya bla bla bla. Wah, berarti target pasar yang bebas ke Indonesia aja lah. Jadi malah target yang kurang itu sehat menjadi warning kita juga. Makanya
tidak hanya scrap metal yang dari Filipina atau negara lain yang terdeteksi, termasuk makanan atau bahan yang lain. Itu kira-kira, itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangan kita ya Pak. Semoga ini benar-benar dialog yang disaksikan dan jadi warning ya Pak ya. Iya. Disiapkan. Nah terus tadi Pak, misalnya tadi udah diangkat dari tanah, kemudian sudah steril gitu. Apakah ada jeda waktunya? Standar bahwa area yang sudah dibersihkan kini aman kembali untuk dihuni dan beraktivitas warga, Pak? Kalau itu sudah diambil tanahnya dan oleh pihak badan pengawas dianggap sudah clear, ya bisa segera ditempati oleh warga atau untuk pekerjaan. Kan belum tentu hanya tempat tinggal warga, mungkin juga pabrik-pabrik juga ada di situ kan. Jadi itu prinsipnya sangat sederhana. Ambil saja tanahnya. Hanya masalahnya kan seperti pertanyaan tadi, seberapa kedalamannya, ya kan? Apakah itu sudah menembus ke bawah atau tidak? Ya makanya itu perlu dilakukan sampel sampai titik paling bawah. Berarti sebenarnya warga yang tinggal di sana itu harus diberitahu ya Pak ya? Kadarnya berapa? Ini polis lain ini kan tadi Bapak bilang ada yang buat menjaga-jaga sama ini juga. Ini harus dikasih tahu bahayanya seberapa besar karena mereka sepertinya masih beraktivitas seperti biasa. Pertanyaannya adalah jangan-jangan petugas juga tidak tahu membaca angkanya. Kan gini, kita membaca ini detektor bunyi titit, oh ini bahaya, menimbulkan kepanikan kan? Ya, padahal bisa jadi bunyi itu ya memang ada radioaktif tapi tidak signifikan. Jadi yang paling penting sekarang itu adalah punya juru bicara, orang yang mampu menjelaskan ke masyarakat mudah dipahami. Gitu. Kan kadang-kadang saya mendengar cerita petugas di sana, jangan ke sini, itu bahaya sekali. Itu kan malah menimbulkan ketakutan tersendiri, ya kan? Benar. Ya, itu kira-kira. Jadi mungkin kita, ya itu. Yang berhak ngasih tahu angka itu siapapun Pak, kalau di Indonesia Pak? Enggak, sebenarnya ada spokesperson, seharusnya diangkat satu orang juru bicara yang dapat banyak informasi dari tim, yang nanti bisa menjelaskan ke warga, ini loh duduk perkaranya. Tuh kan? Nah, kita juga belajar dari kecelakaan lain. Kalau kita tutupi, itu malah justru warga tidak percaya, menyebabkan mereka akan mencari sumber informasi yang tidak bertanggung jawab. Yang salah malah ya. Iya. Misalnya ada yang cerita narasumber, oh ini sama dengan yang di Fukushima ini. Ya benar, Cesium 137 itu sama di mana-mana, di Fukushima juga. Tapi ya skalanya beda dengan Fukushima. Skalanya beda ya. Tapi kalau misalnya dibiarkan begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahaya Pak. Ya gini, sekali lagi kita melihatnya kasus per kasus. Kalau saya lihat ada titik-titik, ada 22 atau berapa, ada yang titiknya itu tidak, radiasinya tidak signifikan, ada yang lumayan besar. Nah itu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Gitu. Kita tidak boleh ngomong tidak terjadi apa-apa, aman, cuek aja Pak, nggak apa-apa kan nggak boleh. Iya. Kita harus mengasih satu. Kita biasa masyarakat itu kalau ada kejadian malah berkerumun, sebaiknya jangan berkerumun. Kalau bisa jaga jarak dari tempat itu, jangan menyentuh apapun, gitu kan. Kalau ada pertanyaan, kalau gitu kalau bahaya, kemungkinan bahaya, saya beli saja detektor sendiri ya Pak ya. Ya kan? Ya boleh sih, tapi kan kita kalau membaca angka itu kan perlu belajar. Alat itu juga perlu dikalibrasi gitu. Itu. Baik. Pak Jarod, ini kalau misalnya satu wilayah terdeteksi ada CS 137 tadi, berapa jarak warga harus bahaya Pak, waspada dengan lokasi itu Pak? Tapi dijawab setelah jeda ya Pak ya. Kita boleh. Jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami segera kembali.